P37 Apa Mas mengingat masa lalu Mas? 7 bulan telah berlalu, pencarian dewa di setiap pesantren masih terus dilakukan namun dewa belum juga ditemukan. Kini usia kandungan Ara juga sudah masuk ke 9 bulan dan sebentar lagi ia akan melahirkan. Saat bagaimana apa anak buah Mas Dewa sudah ada yang tahu keberadaannya? Nya Ara kepada Satria. Hal itulah yang ditanyakan oleh Ara setiap harinya kepada Satria selama 7 bulan terakhir. Belum Nona, nanti kalau sudah ada kabar saya akan segera memberitahu Anda, jawab Satria. Hani jawaban itu yang setiap Ara bertanya kepada Satria. Baiklah kalau sudah ada kabar nanti segera beritahu aku, ucap Ara yang langsung pergi meninggalkan Satria di ruangannya. Tuan, di mana Anda sebenarnya saat ini? Jika Anda masih hidup segeralah pulang Tuan, aku tidak kuat melihat Nona Ara yang selalu bersedih saat belum mendapatkan kabarmu, gumam Satria. Tiba-tiba ponsel milik Satria berbunyi pertanda ada yang menelponnya. Satria dengan malas pun langsung mengangkat telepon itu. Satria kira itu adalah rekan-rekan kerja di perusahaan dewa yang menawarinya untuk hadir ke acara ulang tahun sebuah perusahaan. Halo, ucap Satria saat sambungan telepon sudah tersambung. Satria tidak melihat nama yang tertera di layar ponselnya, ia hanya langsung mengangkat saja sambungan teleponnya. Halo, selamat siang Tuan, kami mau melaporkan kabar tentang Tuan Dewa Tuan, ujar seseorang di seberang telepon. Tuan Dewa, katakan, perintah Satria terkejut dan tak sabar saat anak buah Dewa mengatakan kalau ada kabar mengenai bosnya itu. Kami melihat seseorang yang sangat mirip sekali dengan Tuan Dewa, namun kami ragu karena penampilan orang itu sangatlah jauh berbeda dengan penampilan Tuan Dewa. Tuan, jawab anak buah Dewa. Di mana kalian menemukan orang itu? Tanya Satria. Di kota Tuan, kami menemukan orang itu berada di pasar Tuan, jawab anak buah Dewa. Ambil gambar orang itu dan kirimkan kepadaku sekarang, perintah Satria. Baik Tuan, kami akan mengirimkan gambar orang tersebut. Terus awasi orang itu jangan sampai kalian kehilangan jejaknya, perintah Satria lagi. Baik Tuan, jawab anak buah Dewa. Tak lama sambungan telepon pun diputuskan oleh Satria, dan tak berkembang lama setelah sambungan teleponnya terputus ada sebuah pesan masuk dari anak buah Dewa tadi, yang dimana pesan itu berisi sebuah foto seorang laki-laki yang katanya sangat mirip dengan Dewa. Astaga, ini benar-benar Tuan Dewa, meski penampilannya sangat jauh berbeda dengan penampilannya yang dulu, tapi aku sangat yakin jika ini Tuan Dewa, aku harus segera memberi kabar gembira ini kepada Nona Ara. Dia pasti sangat senang sekali mendapatkan berita ini, gumam Satria yang langsung beranjak dari tempat duduknya lalu keluar dari ruangan kerja Dewa untuk mencari keberadaan Ara. Saat ini Ara sedang melamun melihat Sean dan Diego tengah berlatih bela diri. Mata Ara memang melihat ke arah Sean dan Diego namun hati dan pikirannya terus berkelana entah kemana. Non Ara, panggil Satria yang berlari mendekat ke arahnya. Ara hanya menoleh tanpa menjawab, ia bertanya-tanya kenapa Satri berlari-lari seperti itu. Nona Ara, saya punya berita bagus untuk Anda, ujar Satria dengan nafas yang tersengah-sengah. Berita apa? Tanya Ara santai, karena Satria sering kali mengatakan kalau ada berita bagus dan berita itu pasti tentang perusahaan yang menang tender lah dan perusahaan yang mendapatkan proyek besar lah. Sean dan Diego yang mendengar kalau ada berita bagus yang ada disampaikan oleh Satria, mereka pun menghentikan latihannya dan mendekat ke arah Ara dan Satria. Barusan anak buah kita mengabariku dan mengatakan kalau mereka menemukan seseorang yang sangat mirip dengan Tuan Dewa, namun yang membedakannya hanyalah penampilannya saja, tapi saya sangat yakin kalau orang itu adalah Tuan Dewa, ucap Satria. Apa? Benarkah itu? Kau tidak berbohong kan Sat? Tanya Ara terkejut dengan mata yang berbinar-binar. Mana buktinya kalau orang itu sang mirip dengan Dewa? Tanya Sean. Iya mana? Jangan sampai kau membuat berita palsu, jika itu sampai terjadi maka aku akan menghajarmu, ancam Diego.
Satria langsung mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto yang dikirim oleh anak buah Dewa tadi. Ini adalah foto yang diambil oleh anak buah kita, ujar Satria. Ara langsung melihat foto yang ada di ponsel Satria. Ara langsung meneteskan air matanya saat melihat foto itu. Ia sang yakin kalau orang yang ada di foto itu adalah suaminya. Saat ini suamiku, ini benar-benar suamiku, aku yakin itu, kata Ara dengan sangat yakin. Ya Nona, saya juga sangat yakin kalau itu adalah Tuan Dewa, jawab Satria. Tapi kenapa penampilan kakak seperti ini? Tanya Diego yang merasa aneh dengan penampilan Dewa yang menggunakan baju panjang seperti gamis. Iya, sejak kapan selera penampilan Dewa berubah drastis seperti ini, ujar Sean menimpali ucapan Diego. Aku tak mempermasalahkan penampilan Mas Dewa saat ini, ayo kita segera ke tempat suamiku berada, ujar Ara yang langsung mengajak Satria untuk pergi menemui suaminya. Nanti Nona kita harus memberitahukan hal ini kepada Tahun Besar dan Nyonya Mela terlebih dahulu dan juga kita butuh persiapan untuk ke sana Nona, ujar Satria. Iya kakak ipar, kita bisa digorok lehernya oleh paman jika langsung mengajakmu pergi saat ini tanpa memberitahukannya terlebih dahulu, kata Diego. Yara, apa yang dikatakan Satria dan Diego ada benarnya. Sebaiknya kita menunggu paman dan mama pulang dulu setelah itu baru kita pergi, ucap Sean. Dengan terpaksa Ara pun menyetujui ucapan mereka bertiga untuk menunggu papa mertuanya dan Tante Mela pulang. Bram dan Mela saat ini tengah pergi menemui rekan kerja dari perusahaan Alaska Group yang mengadakan pertemuan antar keluarga. Bram sengaja Mela karena para rekan kerjanya di sana semuanya membawa pasangan mereka masing-masing. Di tempat lain tepatnya di sebuah pesantren Dewa dan Arhan baru saja menyelesaikan hafalan Al-Quran mereka. Alhamdulillah akhirnya aku bisa menjadi hafiz Quran, tak sia-sia perjuanganku selama 9 bulan menghafal Al-Quran, ujar Dewa merasa lega karena baru menyelesaikan hafalannya. Ya Mas, aku juga sangat bersyukur karena kita bertiga bisa sama-sama sudah menyelesaikan hafalan kita, ujar Ali. Ya, tapi aku salutlah dengan Mas Dewa yang baru 9 bulan sudah langsung jadi hafiz Quran, sedangkan kita butuh 3 tahun untuk menjadi hafiz Quran, kata Arhan yang kagum dengan Dewa. Dewa Hani tersenyum saat mendengar Arhan mengagumi kepandaiannya. Kalian juga hebat kok, di usia kalian yang masih sangat muda kalian sudah menjadi seorang hafiz Quran, kata Dewa yang mengagumi Arhan dan Ali. Ah Mas bisa aja. Oh ya, bagaimana kalau kita pergi ke pasar untuk membeli baju, untuk acara hafiz Quran nanti, usul Arhan. Ya boleh juga, sambil kita jalan-jalan melihat dunia luar, ucap Ali menimpali. Emangnya kita boleh keluar dari pesantren ini? Tanya Dewa. Boleh kok Mas, apalagi kita ke pasar untuk membeli baju acara wisuda hafiz Quran nanti, jawab Arhan. Oh begitu. Ya sudah, kalau begitu kalian berdua saja yang pergi, aku tidak ikut, kata Dewa yang sebenarnya ingin sekali ikut mereka ke pasar namun ia tak memiliki uang. Selama tinggal di pesantren ini semua pakaian yang Dewa pakai adalah pakaian pemberian Kiai Abdullah dan Kiai Rahman, sedangkan makan Dewa dapatkan dari pesantren secara gratis, namun setelah makan Dewa membantu petugas pesantren untuk mencuci piring. Mas ikut aja, nanti aku yang akan membelikan Mas baju baru, ujar Arhan. Ya Mas ikut aja, nanti aku juga akan membelikan Mas baju juga, ujar Ali yang menimpali ucapan Arhan. Tidak usah, sebaiknya kalian gunakan saja uang itu untuk keperluan kalian nanti setelah keluar dari pesantren ini, tolak Dewa. Ya setelah acara wisuda hafiz Quran mereka akan keluar dari pesantren dan akan menjalani hidup seperti biasa. Kalau Dewa ia berencana akan tetap mengabdi di pesantren ini sampai ingatannya kembali. Ayolah Mas, anggap aja ini adalah kenang-kenangan dari kita Mas, sebelum kita berpisah, ucap Arhan dengan tatapan memohon. Ya Mas, anggap aja ini sebagai kenang-kenangan dari kami. Setelah acara wisuda hafiz Quran kita pasti akan sulit untuk ketemu, ujar Ali menimpali.
Ayo ikut aja ya Mas, ponta Arhan dengan memohon. Baiklah aku akan ikut kalian ke pasar, ucap Dea yang akhirnya menyetujui permintaan Arhan dan Ali. Mereka pun langsung pergi menuju ke pasar yang letaknya tak jauh dari pondok pesantren. Mereka naik angkot untuk sampai ke pasar, sebenarnya berjalan kaki saja bisa, namun Arhan dan Ali memilih untuk naik angkot dengan alasan agar lebih cepat sampai, karena mereka tak memiliki waktu banyak, mereka harus kembali sebelum sholat zuhur. Setelah sampai di pasar, Dewa merasa terkejut saat melihat pasar. Ini pasarnya? Tanya Dewa. Ya Mas, ini pasarnya. Kenapa Mas? Apa Mas gak pernah ke pasar ya? Tanya Arhan. Aku gak tahu aku pernah ke pasar seperti ini atau tidak dulunya, tapi aku merasa asing dan sedikit terkejut melihat aktivitas yang ada di pasar ini. Aku kira pasar itu di dalam sebuah gedung, jawab Dewa. Hahaha Mas, Dewa ada-ada aja. Ini pasar tradisional Mas, kalau yang ada di gedung-gedung itu adalah pasar modern atau biasa kalau orang kaya bilangnya mall atau apalah gitu, aku juga gak tahu namanya, ujar Ali. Kalau yang di gedung-gedung itu untuk orang kaya Mas, ujar Arhan juga. Apa aku juga termasuk orang kaya ya dulunya? Kalau aku orang miskin pasti aku merasa tidak asing dengan pasar tradisional seperti ini. Tapi sekarang aku merasa sangat asing, bahkan aku beranggapan pasarnya itu ada di gedung yang mewah, batin Dewa. Ya, yang datang ke pasar yang ada di gedung itu orang kaya yang banyak uangnya, karena harga di sini sama di sana sangat jauh berbeda. Contohnya saja sayur kangkung itu, di sini satu ikatnya hanya 1 atau 2 ribu rupiah, tapi kalau sudah masuk mall itu harganya bisa sampai 20 ribu bahkan lebih, ucap Ali. Kok kamu bisa tahu Li? Apa kamu sudah pernah ke sana? Tanya Arhan. Hehehe belum sih, aku tahu itu dari tetanggaku yang pernah pergi ke mall, jawab Ali sambil cengegesan. Kamu sudah pernah ke sana, ujar Arhan. Apa kalian ingin pergi ke sana? Tanya Dewa.